Kita semua punya mimpi kan? Entah itu pengen nikah, punya rumah idaman, atau pensiun dengan tenang. Tapi seringnya mimpi itu ya cuma jadi angan-angan, rasanya jauh banget. Nah, kali ini yuk kita coba bareng-bareng ubah mimpi itu jadi sebuah rencana yang nyata. Ini bukan soal angka-angka yang bikin pusing kok. Ini lebih ke gimana caranya kita bikin peta buat hidup yang bener-bener kita mau. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Coba deh, renungin sebentar. Udah berapa lama? Setahun? 5 tahun? Atau jangan-jangan udah lebih dari 10 tahun? Waktu tuh cepet banget ya jalannya. Dan seringnya, kita saking sibuknya kerja, sampai lupa berhenti sejenak buat nengok ke belakang dan nanya, sebenarnya perjalanan keuangan gue udah sampai mana ya? Nah, ini pertanyaan lanjutannya yang jujur deh kadang nusuk banget. Penghasilan kamu selama ini udah kerja buat kamu atau malah sebaliknya, kamu yang terus-terusan ngerasa dikejar-kejar sama pengeluaran. Jujur sama diri sendiri itu langkah pertamanya. Dan santai aja, nggak perlu malu kalau jawabannya, aduh masih acak-acakan banget, karena ya justru itu alasan kita ngobrolin ini sekarang. Nah, ini dia nih biang keroknya. Di satu sisi, daftar keinginan kita tuh panjang banget. Mau bahagiain orang tua, mau keliling dunia, mau punya usaha sendiri. Tapi masalahnya, di sisi lain, sumber daya kita, duit, waktu, dan energi, itu sayangnya terbatas banget. Inilah jurang pemisah yang harus kita seberangi. Dan satu-satunya jembatan yang kita punya, ya perencanaan. Slide ini, jujur, setiap kali saya lihat, selalu bikin merinding. Coba bayangin, hidup kita itu rata-rata cuma 28.000 hari. Kalau kita bedah lagi, masa-masa produktif kita, waktu di mana kita benar-benar bisa ngumpulin kekayaan, itu paling banyak ada di kuadran 2 dan 3, dari umur 21 sampai 60. Itu cuma 40 tahun. 40 tahun buat ngejar semua mimpi besar kita. Gimana? Tiba-tiba jadi berasa dikejar waktu kan? Jadi perencanaan keuangan itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak Google Maps atau Waze. Sebelum kamu pergi ke tempat baru, kamu pasti buka aplikasi, masukin titik awal kamu di mana, dan tujuannya kemana. Nanti si GPS bakal ngasih rute terbaik kan? Nah, perencanaan keuangan tuh persis kayak gitu buat hidup kamu. Nunjukin jalan dari kondisi finansial kamu sekarang ke kondisi finansial impian kamu. Biar makin kebayang, kita pakai contoh beneran ya. Anggap tujuan kita itu mau ke Surabaya dari Jakarta. Pilihannya banyak kan? Bisa naik kereta, mobil, atau pesawat. Semuanya bakal nyampe ke Surabaya kok. Tapi coba lihat, waktu tempuh dan pastinya biayanya beda jauh. Nah, anggap aja kereta, mobil, dan pesawat ini kendaraan investasi kamu. Ada yang santai tapi pasti, ada yang super ngebut tapi mungkin tantangannya lebih banyak. Jadi, intinya cuma 3 ini. Punya bahan bakar alias penghasilan, tapi nggak punya GPS? Ya, kamu bakal muter-muter aja nggak jelas tujuannya. Punya GPS sama bahan bakar, tapi kendaraannya mogok. Ya nggak bakal jalan kemana-mana. Tiga-tiganya ini wajib jalan bareng. Nggak bisa pisah. Oke, sekarang kita mulai prakteknya ya. Langkah pertama kalau mau pakai GPS, apa coba? Ya benar, cari tahu dulu lokasi Anda saat ini. Dalam dunia keuangan, proses ini kita sebut sebagai financial check-up. Nah, lihat deh, ini contoh laporannya. Eits, jangan pusing dulu lihat angkanya. Ini simpel kok. Ada skor utamanya, terus dipecah lagi jadi detail-detail penting. Rasio tabungan kamu berapa, utang kamu sehat nggak, dana darurat udah cukup atau belum. Ini persis kayak hasil medical check-up, tapi buat kesehatan dompet kamu. Kita ambil contoh skornya 70 dari 100. Artinya apa? Wah, ini udah lumayan oke loh. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran, dana darurat aman. Tapi yang paling keren dari laporan ini tuh bukan cuma skornya, tapi area perbaikannya. Laporan ini seolah-olah ngasih tahu, penghasilan pasif kamu masih nol loh. Atau porsi investasi kamu masih bisa digedein lagi nih. Jadi ini bukan soal lulus atau gagal, tapi soal dapat peta buat jadi lebih baik. Setelah tahu titik awal kita di mana, sekarang waktunya kita bangun rutenya. Kita bakal pakai konsep yang namanya piramida perencanaan keuangan. Gampangnya, anggap aja kayak bangun rumah. Gak mungkin kan kita pasang gentengnya dulu sebelum bikin pondasi? Bisa ambruk nanti. Nah, ini dia struktur rumah keuangan kita. Paling bawah pondasinya itu adalah keamanan keuangan. Di sini ada arus kas yang sehat, dana darurat, utang yang terkendali, dan asuransi. Ingat, jangan sekali-kali nekat bangun lantai atas, beli rumah, investasi gede-gedean, sebelum pondasi ini kokohnya minta ampun. Karena kalau enggak, begitu ada badai keuangan, semuanya bisa runtuh. Cuma setelah pondasi ini kuat, barulah kita bisa dengan aman dan tenang ngebangun tujuan-tujuan besar kita. Nah,
Ini bagian favorit saya. Oke, posisi kita udah tahu, kerangka rumahnya udah ada. Sekarang, saatnya kita isi rumah itu dengan semua mimpi-mimpi kamu. Yuk, kita definisikan tujuan akhir di GPS kita. Disinilah bedanya antara mimpi sama tujuan. Mimpi itu abstrak, ngawang-ngawang. Kalau tujuan itu konkret. Lihat deh contohnya. Bukan cuma pengen nikah, tapi menikah tahun depan butuh budget 150 juta. Bukan cuma pengen pensiun enak, tapi pensiun 20 tahun lagi harus punya dana 10 miliar. Begitu ada angka dan waktunya, mimpi yang tadinya nggak jelas sekarang punya alamat yang pasti di peta kita. Kedengarannya gampang kan? Tapi kok ya banyak banget orang yang nggak mulai-mulai? Jawabannya, karena di kepala kita tuh banyak polisi tidur mental. Mitos-mitos keliru yang bikin kita berhenti sebelum jalan. Nah sekarang, ayo kita hancurin penghalang ini satu persatu. Nah, ini dia. Yang paling sering kita dengar kan? Ah, itu kan buat para sultan. Gue mah apa atuh, remah-remah rengginang. Beneran gitu? Jelas mitos. Gede banget malah. Faktanya justru kebalikannya. Karena duit kita pas-pasan dan mimpi kita selangit, makanya setiap rupiah itu harus punya tugas yang jelas. Perencanaan keuangan itu bukan buat orang yang udah kaya, tapi ini adalah jalan buat jadi kaya. Ini nih, alasan klasik lainnya. Jurus pamungkas buat nunda. Ntar deh, kalau gaji udah 2 digit baru gue mikirin. Familiar banget kan sama pemikiran ini? Wah, ini mitos yang bahaya banget karena bikin kita nunda terus. Coba deh pikirin gini, kalau kita dikasih kepercayaan ngelola duit 1 juta aja nggak becus, gimana ceritanya kita bisa dipercaya buat ngelola 1 miliar? Kebiasaan hebat itu dibangun dari hal-hal kecil dan dimulainya ya sekarang. Oke, mitos terakhir. Ah, pasti mahal deh bayar konsultan atau langganan aplikasi canggih gitu. Apa benar semahal itu biayanya? Hah, ini sih mitos dari zaman dinosaurus. Dulu mungkin iya, tapi sekarang dengan teknologi yang ada di genggaman kita, biayanya itu bahkan lebih murah dari segelas kopi kekinian sebulan. Serius. Jadi alasan mahal, resmi kita coret dari daftar ya. Jadi ini dia formulanya. Sesimpel ini. Dari yang tadinya cuma mimpi di kepala, jadi sesuatu yang nyata pas kita tulis, jadi mungkin buat dicapai pas kita rencanakan, dan akhirnya jadi kenyataan pas kita wujudkan. 4 langkah sederhana yang bisa mengubah segalanya. Kita udah bongkar semuanya. Dari kenapa kita butuh rencana, gimana cara mulainya, sampai kita ancurin mitos-mitos yang suka ngehalangin. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Nggak perlu langsung lari maraton kok. Cukup ambil 1 langkah kecil aja. Pilih 1, apapun itu. Dan lakukan langkah pertama itu, hari ini.